Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat si Abah, kembali lagi bersama kami di channel YouTube si Abah. Perkenalkan, saya sendiri Salsa Fitri Rahmadani Damani dari 2E Manajemen, dan rekan saya Sadik Akbar Sujana dari 2I. Dan bersama narasumber kita yaitu Bapak Abdillah Sani yang biasa dipanggil dengan si Abah di YouTube kali ini. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya kita mulai saja video topik pembahasan kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya ingin menanyakan tentang pertahanan nasional dan jati diri. Mengapa kesadaran dan jati diri bela negara diperlukan dalam mempertahankan eksistensi suatu negara, Bah? Apakah kita sebagai warga negara itu harus punya kesadaran dan jati diri itu untuk mempertahankan negara tersebut, Bah? Oke, saya sering kali mengibaratkan ketahanan nasional itu sama dengan ketahanan pribadi dan ketahanan rumah tangga, ya kan? Sodik sebagai seorang remaja, seorang pemuda, pasti banyak teman. Iya. Itu juga salsa, banyak teman. Baik teman di rumah, lingkungan rumah, maupun di kampus, maupun kenalan-kenalan lain. Dan yang pastinya kan teman-teman itu masing-masing punya perbedaan-perbedaan watak. Dan pastinya juga yang namanya manusia nggak semuanya itu punya etikat baik. Ya, Betul. belum tentu semuanya baik. Ada yang baik, ada yang pastinya iseng. Nah, kalau di antara teman-teman kamu itu kemudian ada yang iseng, ya katakanlah dia pengen nyoba, Dik, ini ada barang baru nih, Dik. Ya, mau nyoba nggak? Apaan? Ya ini biasalah, lu ngerokok kan? Iya, andai kata kamu ngerokok, coba deh, gitu kan. Atau salsa, ini kita temen lagi ulang tahun, untuk merayain ya nggak ada salahnya lah kita dikit minum, kan gitu kan. Kan nggak mau, gua kan berjilbab. Jilbab kan biasa, orang jilbab mabok juga banyak kan, gitu kan. Misalnya, ya kan. Nah, disinilah ketahanan pribadi kamu. Ketahanan pribadi kamu dalam arti bagaimana kamu menghadapi cobaan-cobaan yang datang dari luar diri kamu, termasuk cobaan yang datang dari dalam diri kamu sendiri. Mungkin di rumah kamu merasa, waduh, orang tua saya selama ini terlalu ketat, seolah-olah saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya pengen bebas sekali-sekali. Nah, ada temen tadi yang ngasih barang baru, nggak apa-apa lah, sekali-kali lah. Kan saya juga udah gede, udah kuliah, masa apa-apa dilarang, apa-apa nggak boleh, apa-apa dibatasin. Kan saya juga pengen dong menemukan jati diri saya, ya kan. Akhirnya sekali mungkin kamu berhasil menahan serangan itu, ya kan. Kedua kali dari teman yang lain, ketiga kali dari teman yang lain, bahkan mungkin dari pacar kamu sendiri bisa jadi. Yang namanya pacar juga sama kan, belum tentu baik semua, ada juga yang pengen macam-macam. Ternyata kan kita nggak tahu ya. Nah, disinilah peranan dari ketahanan pribadi kamu. Apakah kamu bisa menghadapi semua itu dengan bijaksana, artinya tanpa harus jadi bermusuhan, ya kan, tapi tidak menerima ajakan mereka. Sebab ada beberapa pilihan kan, bisa aja kamu menolak tapi dengan kasar. Apaan lo, gitu kan. Akhirnya kamu nolak dengan kasar, yang terjadi adalah putus persahabatan, gitu kan. Kamu berhasil menang tapi putus persahabatan.
Padahal yang dibutuhkan sebenarnya tetap bersahabat, tapi tetap memperlihatkan saya tidak mau dipengaruhi kamu, saya tetap ada di jalur saya. Kalau orang Jawa bilang itu menang tanpa sorak, menang tanpa harus sorak-sorak. Boleh saya menang nggak perlu, yang penting menang, nggak perlu sorak-sorak, ya kan. Jadi artinya bagaimana kita bisa menang tanpa musuh merasa terhina, kan gitu kan. Akibatnya kan persahabatan jalan terus. Nah, di sinilah ketahanan. Kalau kamu seorang yang tahu persis jati diri kamu dalam arti saya seorang muslim dan bahwa minuman keras itu dilarang dan bahwa narkoba itu berbahaya bagi perkembangan mental maupun kesehatan saya, dan bahwa teman saya ini rupanya pengen nyoba saya harus bertahan, tapi saya juga nggak mau kehilangan dia. Saya justru harus menyadarkan dia bahwa itu yang dia lakukan salah. Nggak boleh dia ngajakin teman buat yang tidak baik, gitu kan. Maka disinilah ketahanan diri kamu membuat kamu mengeluarkan suatu sikap, bersikap tegas, tidak menerima ajakan, tapi juga bersikap bijak, mengambil suatu langkah dalam arti tidak mempermalukan, ya kan, tidak membuat dia jadi marah, dan akhirnya tetap bisa melanjutkan persahabatan dengan sama-sama saling menghormati. Ketahanan nasional kayak gitu. Jadi kalau misalnya Indonesia di tengah pergaulan internasional rakyatnya tidak punya jati diri, ya maka sangat mungkin nanti akan lari ke sana, lari ke sini. Kan banyak bangsa-bangsa yang seperti itu, yang artinya bangsa yang tidak menjadi dia sendiri tapi menurut orang lain, dan pastinya yang seperti itu akan gampang dijajah. Kamu tidak menjadi diri sendiri, pasti akan gampang dipengaruhi orang lain dan gampang diajak ke kanan ke kiri. Ya mau diapain pun kamu gampang dipengaruhi. Sekali kita kena diajak, ya terpengaruh, maka itu akan menjadi referensi bagi teman-teman yang lainnya. Ternyata sesuatu gampang. Oh, si Salsa ternyata orang yang punya pertahanan, gampang tuh dianya. Akibatnya kamu akan menjadi orang yang terombang-ambing. Orang yang terombang-ambing pastinya dia merasa suatu saat akan sadar bahwa itu tidak sesuai dengan kepribadiannya. Maka internal terjadi penderitaan batin, keluar tidak dihargai orang. Gitu ya. Sama rumah tangga juga begitu kan, pasti juga kan sering ibaratkan seperti rumah tangga. Suami istri kan beda-beda itu, artinya kemauannya bisa beda, ya kan, hobinya belum tentu sama, pemikirannya juga udah pasti, ya kan, malah capres juga belum tentu sama, yang satu Jokowi, yang satu Prabowo, ya kan, bisa jadi. Nah, ketika kemudian mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah pasangan yang sudah dijodohkan oleh Allah, dan harusnya saling menghargai, harusnya saling memahami, saling mengerti, saling membantu, maka yang terjadi adalah kebanyakan bertempurnya dalam rumah tangga. Salah sedikit berantem. Padahal yang namanya rumah tangga kan banyak sekali permasalahan, bukan hanya masalah uang, masalah anak juga bisa jadi berantem. Itu tadi ada pasangan cerai gara-gara yang satu Prabowo, satu Jokowi, aneh. Tapi ada itu kan aneh banget. Masa pilihan capres beda bisa jadi cerai, kan lucu ya. Tapi itu realitas. Makanya kemudian kalau suatu rumah tangga suami istri itu tidak saling memahami bagaimana mereka di dalam suatu rumah tangga, ya sangat mungkin nanti begitu dia dalam keadaan masing-masing tidak memahami, nanti si istri ngelihat, ternyata sih itu lebih ganteng, suami gue gak kumisan, itu bewokan gantengan dia, suami saya ceking, itu gagah, selalu jadi ngelihatnya tuh orang lain tuh lebih hebat. Begitu juga yang suami, karena di dalam rumah tangganya dia nggak merasakan ada kecocokan, keseringan ributnya, maka begitu melihat istri tetangga, ya rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau kan gitu kan ya. Akibatnya dia jadi punya will wanita idaman lain.
yang istri punya pil pria idaman lain. Kalau kondisi kayak gitu kan kemungkinan besar itu bakalan jadi berlanjut, hanya pecah itu. Siapa yang akan jadi korban? Anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang lahir dari rumah tangga yang broken home. Banyak kan yang seperti itu. Dan broken home itu nanti akan termasuk juga menjadi remaja-remaja, anak-anak yang gampang, yang akibatnya nanti pengaruh lagi orang lain. Berarti itu berlanjut ini. Ada pengaruh orang lain lagi kan terhadap anak-anak yang broken home ini kan. Ada. Dia nggak ngerasain kasih sayang orang tuanya yang satu kawin lagi, akibatnya dia gagal tinggal sama neneknya misalnya. Kan jadi anak gampang tuh, anak yang nggak punya ketahanan, ya nggak punya pendirian. Maka teman-temannya pun muncul lagi mempengaruhi dan seterusnya, begitu, jadi perputar terus. Negara juga begitu, kalau kita nggak tahu kondisi kita, nggak kenal jati diri kita, otomatis ketahanannya nggak ada, ya kan? Maka muncullah orang-orang lain. Ingat loh, yang namanya perang, ya itu akan pasti ada pihak-pihak yang berusaha menyusup. Zaman Belanda dulu kita perang melawan Belanda, tapi kan nggak semua orang pribumi pro dengan pejuang. Ada juga yang lebih pro kepada Belanda kan? Nah iya, zaman Jepang juga begitu, ada yang lebih pro kepada Jepang. Karena apa? Otomatis yang dari luar itu kan mau ini macam-macam. Ya, dikasih uang banyak, sehingga kemudian kamu kasih informasi dong, gitu kan. Bagaimana nih kondisi inlander, kalau misalnya dulu kan para pemberontak. Kita bilang pejuang, mereka bilang kan pemberontak. Tergantung istilahnya, dia melihatnya kan. Bagi kita pejuang, bagi mereka pemberontak kita ini. Inlander, anak pribumi. Dan orang-orang seperti itu pastinya akan yang mana yang menguntungkan. Pasti dalam peperangan tuh selalu ada tuh, ada yang pro ke kita, ada yang pro ke musuh. Ya, itu yang mana lebih menguntungkan. Maka berarti dalam kondisi seperti itu berarti negara tersebut akan menjadi negara yang gampang sekali didikte. Apalagi Indonesia yang begitu kaya dengan segala macam kekayaan alamnya. Kan dari zaman sebelum VOC datang aja kita ini sudah melimpah ruah kekayaan alamnya. Ya kan, bahkan sampai sekarang kekayaan alam kita kan banyak juga yang dikuras oleh orang asing. Contohnya seperti di Papua itu kan, yang emasnya itu kita puluhan tahun itu dikuras sama Freeport. Baru zaman Pak Jokowi ini dirubah kondisinya. Nah, kita lihat di sini nih kondisinya. Suatu kondisi yang berjalan sudah puluhan tahun itu kan udah comfort zone, udah zona nyaman bagi orang-orang tertentu. Iya, betul. Ya. Lalu kemudian ada orang yang datang bebenah, otomatis ini merasa terganggu, Pak. Iya. Ya kan, merasa terganggu, maka dimusuhilah orang ini. Makanya jangan heran kalau Jokowi banyak musuhnya, karena dia bebenah. Mengganggu kenyamanan ya, Pak? Mengganggu kenyamanan. Akibatnya kalau kita ibaratkan orang lagi bebenah, kan ada yang bersin-bersin, ada yang kelilipan, ya kan, ada yang batuk-batuk, ada yang meriang, apalagi kemudian yang ada di situ itu ada yang diganti, ada yang dibuang, ada yang dicopot, ada yang dipermak. Ya otomatis lah banyak musuh. Dan orang-orang luar sendiri tuh, misalnya Amerika dengan Freeport kemudian beralih menjadi mayoritas Indonesia, diam aja? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dia pasti akan sama dengan orang-orang Belanda yang memanfaatkan orang-orang yang tadi itu, yang merasa comfort zone terganggu, dibakar-bakar lah. Bagaimana caranya supaya mengganti pemerintahan yang sudah membuat kita jadi nggak nyaman, ya kan? Nah, makanya saya sering mengirim pada Anda itu, coba lihat nih Indonesia zaman sekarang ini seperti apa. Kita ini seperti bahkan Malaysia sendiri sudah mengakui kita. Perdana Menteri Malaysia yang kemarin, Mahathir Mohamad,
sudah mengakui bahwa di bawah yang sekarang ini perkembangan luar biasa Malaysia kalah. Nih, maaf ya Mbak, aku Ya, potong. silakan. Aku mau nanya, menurut Abah nih, pandangan Abah tentang Indonesia. Sebenarnya Indonesia ini udah merdeka atau belum? Apa masih menjadi negara berkembang? Apa sudah maju? Oke, itu pertanyaan bagus. Dilihat dari kondisi fisik, jelas kita merdeka, ya kan? Jelas kita merdeka karena tidak ada penjajahnya secara fisik. Tetapi dilihat dari kondisi yang lain, seperti ekonomi, Indonesia memang masih dicekam oleh orang lain. Itu yang kemudian pemerintah sekarang berusaha untuk kita mandiri. Contohnya begini, puluhan tahun kita itu menghasilkan minyak kan ya, minyak mentah. Itu dijual mentah-mentah, diolah di luar, terus kita beli lagi. Kita beli lagi, impor dengan harga yang pasti jauh lebih mahal, ya kan? Dan dalam mengimpor ini otomatis kan pakai duit negara ya. Belinya 10, dannya 15. Itulah yang korupsi merajalela. Makanya kemudian zaman pemerintahan sekarang ini terserah deh ya, saya realitas aja ya, saya mau dibilang pendukung pemerintah juga nggak masalah, memang realitasnya seperti itu, memang saya orang pemerintah sih. Tapi sebenarnya kita objektif aja ngeliatnya. Zaman sekarang justru Pak Jokowi ini pengen bikin smelter, nggak boleh kita itu jual mentah-mentah, kita bangun di sini pabrik-pabrik pengolahan, kita ambil kasarnya, mentahnya kita olah sendiri, kita pakai sendiri, jadi kita nggak tergantung orang. Nikel contohnya, nikel itu kemarin diekspor besar-besaran. Begitu Pak Jokowi bilang nggak boleh, harus diolah di sini, orang-orang Eropa tuh marah-marah. Kenapa? Industri mereka selama ini tergantung nikel Indonesia, dan Indonesia penghasil nikel terbesar ini. Begitu Pak Jokowi stop, langsung mereka memasukkan bahan. Karena apa? Mereka nggak punya bahan jadinya kan, tergantung kita mau ngolah sendiri. Sampai Pak Jokowi bilang, lah barang-barang kita mau jual kenapa? Kita mau jual atau enggak kan terserah kita loh. Nah, Migor kemarin waktu sawit, ya kan? Begitu Pak Jokowi stop sawit diekspor, pada ribut semua kan? Ya kan? Dunia jadi kelangkaan sawit. Akhirnya karena Indonesia sudah terikat dengan perdagangan bebas, harus saling bantu, maka kemudian larangan ini dicabut tapi dibatasi. Yang penting dalam negeri ini stabil. Jadi memang Pak Jokowi juga sekarang nggak bisa sembarangan stop begitu aja, harus tetap mengimbangi karena dunia juga tergantung pada kita. Tapi kita lihat tuh stepnya tuh, artinya Indonesia yang selama ini begitu gampang dikuras, sekarang harus hati-hati. Orang harus mengira lagi Jokowi dulu, jual dong saya habis nih pabrik saya kalau anda nggak jual bahan, gitu kan ya. Akhirnya Pak Jokowi oke lah, karena kita internasional harus saling bantu, saya jual tapi nggak mau semuanya karena saya untuk mengamankan kepentingan dalam negeri. Ini orang-orang yang selama ini comfort zone, udah foya-foya bergelimang harta, lalu kemudian ada yang seperti itu, stop ini, stop itu, kelabakan mereka. Ya kemarin kan sempat kejadi terlantar minyak goreng beberapa bulan yang lalu. Aku baca di artikel itu katanya permainan pemerintah, kalau benar? Permainan pemerintah dengan oknum ya? Iya, oknum bukan pemerintah. Artinya oknum pemerintah yang kemudian bekerja sama dengan mafia mungkin aja. Kenapa mereka lakukan itu? Ya namanya duit. yang namanya jadi pejabat juga kan, pejabat pemerintah tuh kan kalau nggak korup nggak bakalan kaya. Nggak bakalan kaya. Makanya mereka itu kemudian ada yang tergiur untuk kemudian memanfaatkan posisinya untuk ya main-main mata lah gitu. Akibatnya mereka kan dapat apa yang namanya gratifikasi kan, apa yang namanya dapat imbalan. Jadi kalau dikatakan memang permainan oknum pemerintah, ya saya juga bisa mengakui, tapi di pemerintah nggak mungkin, tapi oknum pasti, karena nggak semua Jokowi sendirian, yang lain kan banyak anak buahnya kan, di antara semua orang itu nggak semuanya orang jujur kan, pasti ada aja. Nah, makanya kemudian orang tuh berusaha untuk supaya Jokowi cepat-cepat berakhir, diramalin bakalan runtuh, bakalan ambruk, bakalan turun. Nyatanya sampai sekarang jaya. Kenapa? Niatnya benar, jalannya benar. Saya tuh udah ngamalin dari Soekarno, Soeharto, kemudian
Habibie, kemudian Gus Dur, kemudian Mega, kemudian SBY, sekarang Jokowi. Saya ngalamin semua, saya tahu bagaimana. Saya ini udah zaman Soekarno ini, udah tua banget istilahnya. Berarti Abah pas itu ngalamin krisis moneter tahun 1900 yang zaman yang presiden kedua ya? Presiden Soeharto, 98. Ya saya udah 40 tahun itu mau tua itu. Iya, 98 kan baru beberapa tahun yang lalu. Udah ngalamin lah, dari zaman Soekarno aja saya udah tahu. Cuman waktu zaman Soekarno memang saya masih kecil. Soekarno itu kan rontoknya tahun 66 dituruninnya. Saya lahir 61, ya masih 5 tahun, gak ngerti apa-apa. Tapi ya saya jadi manusia ngalamin zaman Bung Karno, terus kemudian zaman Pak Harto awal-awal, Pak Harto terakhir. Jadi bisa bandingkan itu zaman ke zaman bagaimana. Kan saya cerita tadi, saya pernah ngalamin, saya tinggal di Jakarta Pusat tapi ngalamin gak ada listrik. Apalagi yang orang-orang yang ada di daerah, orang di Jakarta aja ngalamin gak punya listrik. Ngalamin tuh, kamu pernah nonton film G3 Kesukaan enggak? Iya. Nah, itu kan radionya lucu ya. Radionya. Iya. Jadi itu kan saya ngalamin punya radio kayak gitu, TV hitam putih. TV hitam putih pun nontonnya di kelurahan tuh, nggak punya pribadi masing-masing. Terus saya nyalahin TV-nya itu pakai apa? Pakai aki. Sekarang Aki mana ada aja. sekarang udah jaya banget. Nah makanya, nah itu kemudian dari Indonesia berkembang. Sekarang ini justru Indonesia tengah berusaha untuk tegak, makanya saya hormati orang-orang yang nggak mau memilih lagi Pak Jokowi. Kalau saya pribadi ya, saya maunya dia masih ada dua kali lagi baru beres urusan. Kerjaannya belum beres, bebenahnya itu belum beres, masih banyak yang berantakan. Tapi orang-orang yang ini kan dengan alasan konstitusi nggak mau, otomatis, dan Pak Jokowi sendiri pasti kan ditunggangi orang lagi yang memanfaatkan kalau Pak Jokowi jadi lagi kan mereka kebagian lagi. Iya. Nah iya, jadi Pak Jokowi juga harus hati-hati. Makanya dia bilang yang memilih saya, yang mencoba untuk menjadikan saya presiden ketiga kali itu adalah orang-orang yang katakannya yang berusaha menjilat, orang-orang yang berusaha menjerumuskan saya. Gitu kan ya. Kenapa? Pasti di belakangnya kan ada maunya tuh orang-orang itu. Jokowi sih mungkin bisa. Saya sendiri pribadi kalau misalnya memang beliau masih diperbolehkan konstitusi ya, masih mengharap kerja dia ya. Satu lagi, sebenarnya andai kata kemarin ramai tuh bahwa presiden ketiga kalinya kan. Oh iya, ramai kan ya. Ramai. Sebenarnya kalau memang itu dalam Undang-Undang Dasar 45 dirubah pasalnya diperbolehkan untuk ikut pemilu lagi. Kan ikut pemilu, bukan langsung dipilih. Iya. Artinya kan dia ikut pemilu lagi, ikut pilpres lagi. Orang-orang tuh takut kalau dia terpilih lagi. Makanya kemudian berusaha, wah inkonstitusional begini-begini. Padahal saya bilang kan pernah saya bahas juga di YouTube. Konstitusional, kenapa enggak? Kan beliau hanya diperbolehkan ikut pemilu lagi. Kalau menang, kalau nggak menang, ya berarti kan selesai. Cuman kebanyakan orang yang ketakutan, makanya kemudian wah giliran saya mana itu kan lagi lu lagi. Nah satu itu, terus yang kedua mereka akan takut Jokowi itu makin berani. Indonesia itu dulu waktu zaman 98 itu mengalami suatu ras di mana bank-bank itu kemudian banyak yang bangkrut, orang naruhin dananya, lalu kemudian dibantu oleh dana BLBI dari Bank Indonesia, yaitu kucurin anggaran, ada sebagian untuk modal, sebagian lagi banyak yang pada kabur. Tapi yang jelas orang-orang itu kan pada utang tuh triliunan. Itu dari presiden ke presiden nggak ada lagi, itu baru Jokowi yang nguber-nguber. Oh itu yang nyebabin Iya. Indonesia banyak. Iya, itu yang kemudian diuber-uber sama Jokowi. Balikin, disita tanahnya, disita hartanya. Orang-orang itu otomatis diam, nggak mungkin. Pasti berusaha dong supaya Jokowi yang jatuh. Gadang lagi nanti. Sodik ngutang sama Salsa galak nagih. Nanti lama-lama pikiran kamu, lama-lama si Salsa gue bunuh, gitu kan? Iya, biasa jadi. begitu. Daripada ngejar-ngejar lu, lama-lama gue bunuh orang kayak gitu. Jadi karena Jokowi itu ngejar-ngejar nagih utang, maka mereka berusaha supaya Jokowi itu hancur. Alhamdulillah karena niatnya benar sampai sekarang masih jalan, walaupun berkali-kali di sana. Yang saya
sedihkan juga, kalian ini mahasiswa nggak ngerti apa-apa kok ikut sana. Ingat loh, di antara oknum mahasiswa juga ada mahasiswa. Saya jujur aja, ada mahasiswa, artinya ya orang-orang yang tadi tuh yang utang-utang ataupun orang luar negeri yang nggak senang sama Jokowi nggak bisa deketin rakyat campur, kan bisa deketin mahasiswa. Oh, jadi perantaranya ada perantaranya Ya. gini ya. Mahasiswa nggak semua pastinya, ada oknum sama dengan pemerintah tadi. Di mana-mana ada oknum pasti, maka mahasiswa itu pun dideketin, dikasih dana, lo teriak dong gini-gini, maka keluarlah ucapan Jokowi itu adalah the king of lip service. Satu, kemudian dikatakan bahwa zaman Pak Harto itu lebih merdeka, makanya pada marah orang, lu ngerti nggak zaman Pak Harto kayak apa? Lahir aja belum udah bilang lebih enak sono, kan pada sembarangan aja. Kenapa? Kemarin nih lagi nih kelakuan mahasiswa nih, apa ya, saya harus belak-belakan. Kemarin itu mahasiswa mencoba menggugat ke Mahkamah Konstitusi tentang suatu peraturan, ya, suatu peraturan apa, mereka menggugat supaya peraturan itu dicabut. Lalu mereka tanda tangan, ada berapa orang ya. Pada waktu mereka tanda tangan, itu ternyata ada orang yang berhalangan datang. Tapi dia bilang, gue oke deh, gue oke, katanya. Oke ya, gue tanda tangan ini. Dia yang tanda tangan, boleh nggak? Nah makanya menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tanda tangan palsu, fakultas hukum. Mahasiswa fakultas hukum kan benar-benar keblinger tuh. Bagaimana sih? Seharusnya kan mereka yang belajar sehari-hari masalah hukum ya tahu dong. Masa menandatangan baru kemudian dibaca oleh hakim, ini benar nih tanda tangan kamu? Iya, benar. Iya. Yang biasanya ketahuan ya Pak? Tahu dong, gampang. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata kamu yang tanda tangan atas nama dia, bukan dia yang tanda tangan. Walaupun dia bilang oke, tapi nggak bisa kayak gitu. Iya. Harus dia yang tanda tangan kan. Ternyata terbukti bahwa ini tanda tangan yang asli memang ada pada orang, tapi yang lain adalah palsu. Mahasiswa loh. Jadi gimana kan? Artinya ini kondisi yang harus kita ketahui. Makanya mohon maaf, saya tuh keras sama mahasiswa. Kayak gini kondisinya. Indonesia tengah bebenah, diganggu orang luar, diganggu orang dalam, mahasiswanya dipengaruhi, mahasiswanya kemudian disewa, kemudian apalagi ulama. Banyak lagi ulama-ulama yang kemudian jual beli agama lagi, maksudnya menjadi. Urusannya Iya kan? Urusannya agama lagi, macam-macam. Ada lagi kemudian pengen berkibat, pengen khilaf. Anda ngerti nggak sih masalah khilafah? Anda nggak ngerti, jangan-jangan. Lalu kemudian teriak-teriak masalah khilaf. Aduh, ampun deh. Nah, lihat kondisi seperti inilah, maka Anda bisa bayangkan kondisi ketahanan nasional Indonesia sekarang ini seperti apa. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah sejauh Indonesia tetap aman, berarti kondisi ketahanan nasional kita oke. Cuma memang kita, terutama Anda mahasiswa, ya nggak boleh diem, harus terus mempertahankan diri, menguatkan jati diri, mengusik semua elemen-elemen yang kagak benar, supaya Indonesia kedepannya makin jaya. Sebab kali ini menang, kan saya bilang tadi ya, seorang anak, saya katakanlah, kali ini menang dibujuk temennya Kamempan, sorry Kamempan. Tapi kalau terus menerus gencar, lama-lama kan kamu goyah juga kan. Apalagi kemudian saatnya dibujuk sama cowoknya lagi, wah, terus kemudian cinta buta lagi sama dia kan, bucin ya, benar-benar cinta banget, maka kemudian otomatis kamu sangat terpengaruh kan. Iya, lama kelamaan, ayo lo nggak mau ikut tuh, aku putusin gitu kan ya. Akhirnya kan apa boleh buat kejadiannya kan. Nah seperti itu. Oleh karena itulah maka inilah fungsinya kita memahami jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, supaya menghadapi internal attack maupun external attack, serangan dalam dan serangan luar, itu kita tetap eksis pada diri kita sendiri. Kalau kita tetap eksis, maka pergaulan kita dimanapun kita bisa mempengaruhi orang lain, bukan kita yang dipengaruhi. Zaman saya sebutkan kemarin kan, zaman Indonesia merdeka, Bung Karno bisa mempengaruhi negara-negara merdeka dengan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, sehingga banyak negara-negara yang jadi merdeka ngikutin Indonesia. Sekarang Indonesia kayak gitu dong. Sekarang ada, kita punya presiden sebenarnya udah bener jalan.
saya bilang pribadi Pak Jokowi ya, dalam arti belum tentu sekali lagi. Iya, Ya, lingkungannya. Iya, makanya Pak Jokowi di ojok-ojok sepeda ketiga kalinya beliau mikir, keenakan lo lagi kan gue loh. Gue sih terpilih 3 kali karena rakyat mau gue, tapi lo kan belum tentu rakyat, lo kan ngedompleng doang. Ya kan, lu cuman hore, enak-enakan lo ikut lagi jadi menteri. Ya enak lagi lu jadi menteri, lu jadi pejabat, gue yang capek, gue yang kata, yang dimaki-maki setiap hari kan gue kan ya. Nah kata Pak Jokowi memilih nggak usah, cukup 2 kali sesuai dengan konstitusi. Padahal kalau konstitusinya pun dirubah, beliau tuh hanya boleh ikut lagi. Iya kalau terpilih. Kalau nggak terpilih nggak ada masalah. Cuma lawan-lawannya tuh takut, mereka tuh pede banget kalau Jokowi pasti menang lagi. Iya, tapi mereka udah iya, berani. dia udah mikir Pak Jokowi itu pasti menang. Iya. Kalau dia itu lagi Ragu pejabat. mereka, jangan-jangan menang gua repot lagi nih. Waduh nggak usah deh sekalian. Makanya kemudian dengan segala cara digerakkan mahasiswa, demonstrasi anti pemilihan ketiga kalinya. Itu kan ya? Ya, perpanjangan masa presiden tidak boleh. Ingat loh, di belakang mahasiswa juga ada yang kemarin. Saya pernah mahasiswa datang ke saya, cewek, baru pakai get kepala. Ya, pakai. Habis demo kan? Mau demo? Oh, mau demo. Bah, saya mau demo. Saya mah senyum-senyum aja. Wah, bah, nggak marah sih anak gadisnya pengen demo. Ya kamu kan ikut kuliah sama saya, pendidikan kewarganegaraan. Ikut aja sudah, anggap aja itu kuliah praktek. Anggap aja kuliah praktek. Nanti kamu di sana selfie aja gitu, foto-foto aja. Ya, kok belakang kamu tuh masa, belakang kamu tuh DPR, belakang kamu sana, kamu bikin foto selfie. Tapi kalau kerusuhan pulang, orang tua kamu lebih penting, kamu nggak ngerti masalah sih. Iya, kebanyakan ikut-ikutan doang. Ikut-ikutan doang. Saya silakan aja biar kamu tahu lah, biar kamu punya pengalaman. Nah, di sana selfie aja. Ya. Besokannya dulu ada pembantu apa namanya di Unis itu ada pesuruh almarhum sekarang. Bah, gimana saya? Tahu nggak sih anak mahasiswa? Tahu? Mahasiswa baru. Si namanya dia. Itu anak saya. Kenapa? Kemarin demo sampai sekarang belum pulang Pak. Tuh. Entah dia belum pulang karena demo nginep di Senayan atau nginep di rumah cowoknya mana saya tahu. Kan saya bilang tadi ya kan. Kemana dia? Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Tapi kan ada aja mahasiswa yang cari-cari kayak gitu kan. Bilangnya demo, yang ada pada pulang dia belum pulang. Orang tuanya yang bingung, nanya saya. Nggak tahu saya, emang kemarin pamit sama saya, tapi kemarin kan saya nggak tahu dia pulang atau enggak. Dan anak saya bahasa gimana mau tidur, ibunya juga pusing. Siapa yang disusahin? Orang tuanya. Makanya anak mahasiswa juga sama juga ya. Jadi artinya ya kembali lagi kepada kamu, pertahanan kamu. Jangan-jangan kan yang ngajakin cowoknya ya, kita pura-pura demo ya. Kita semua pada ke Senayan, nanti kamu ikut saya kemana kek? Bisa aja. Akhirnya belum bilang ke demo, katanya demo masak, demo yang lain nggak tahu. Orang tua aja yang bingung. Kan orang tuanya berpikiran jangan-jangan anak gua ketangkap gitu ya, demo terus ketangkap. Mending kalau ketembak. Anda kata ada kerusuhan, ya kan orang tua kan dia otomatis jadi bisa tidur nggak kira-kira? Enggak. Nggak bakalan bisa tidur, makanya itu anak santai-santaian dia. Entah kemana, entah dia mau benar-benar dia ke Senayan atau dia kemana, Allah bisa loh. Siapa yang tahu? Nah inilah makanya. Ada juga mahasiswa yang datang ke saya. Bah, saya sedih. Kenapa pula kau sedih? Saya banyak nyusahin orang tua. Kenapa? Banyak dan minta mulu, nggak bisa ngasih. Saya bilang, itu udah kewajibannya orang tua. Kamu nanti juga kan ngurusin anak kamu. Itu kan cuma gantian doang. Orang tua kamu ngurusin kamu ngurusin anak kamu, sama aja. Yang penting sekarang kalau kamu mahasiswa, jalankan kewajiban kamu terhadap orang tua kamu. Belajar yang benar, itu aja. Kembali lagi ke jati diri kamu sebagai mahasiswa itu kuat. Baik teman-teman, pembahasan kami sudah selesai mengenai topik yang tadi dibahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.